Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Awalia Dugita, salah satu dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Islam Batik Surakarta. Dengan nomor induk dosen nasional 06 11 04 9201. Sebagai salah seorang dosen memiliki kewajiban menjalankan tridharma, salah satunya di bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai rangkaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajar sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu nutrisi makanan ternak. Yaitu mata kuliah yang akan saya jelaskan pada kali ini, bahan pakan dan formulasi langsung. Mata kuliah bahan pakan dan formulasi langsung adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 3, yaitu 2 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa yang ingin mendalami pengetahuannya tentang evaluasi bahan pakan dan formulasi langsung. Selain itu, mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga mahasiswa dapat mengetahui tentang evaluasi bahan pakan dan formulasi langsung. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang definisi pembagian bahan pakan, fraksi dalam pakan, klasifikasi bahan pakan, penetapan nutrien tercerna, anti kualitas pakan, bahan pakan sumber energi, bahan pakan sumber protein, bahan pakan inkonvensional, vitamin dan mineral, bahan pakan aditif, dasar-dasar formulasi ransum non-ruminansia dan ruminansia, serta vitamin dan mikromineral. Capaian pembelajaran pada mata kuliah bahan pakan dan formulasi langsung yaitu mahasiswa mampu menyusun ransum untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan status fisiologis ternak, mengenal dan memahami karakteristik berbagai bahan pakan dan faktor-faktor yang menentukan ketersediaan bahan pakan, kecernaan, serta anti nutrisinya. Untuk buku bacaan pokok dalam perkuliahan ini, referensinya saya tampilkan di layar, serta referensi penunjang lain yang saya gunakan yaitu jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut maupun artikel-artikel penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Metode proses pengajaran yang saya terapkan pada semua mata kuliah yang saya ajarkan yaitu dengan metode DIA, yaitu Direct Interaction Assessment. Direct, saya mempresentasikan dan menjelaskan materi perkuliahan secara langsung kepada mahasiswa, yang mana metode ini dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah secara struktural. Interaction, melakukan interaksi dengan mahasiswa pada proses pembelajaran serta menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran agar tercipta suasana pembelajaran yang interaktif, mandiri, inovatif, dan menyenangkan. Assessment, proses penilaian untuk mengetahui proses perkembangan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Proses penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif. Beberapa aspek penilaian yang saya ambil dari mahasiswa yaitu kehadiran dan keaktifan di kelas, kuis, tugas, serta UTS dan UAS. Aspek nilai-nilai tersebut saya berikan secara transparan. Aplikasi yang dapat mahasiswa akses untuk mendapatkan materi perkuliahan yaitu dengan Sepima Universitas Islam Batik Surakarta. Serta apabila mahasiswa memiliki pertanyaan di luar perkuliahan dapat menghubungi via WhatsApp secara pribadi maupun WhatsApp group. Demikian penjelasan proses pengajaran saya. Berikut cuplikan video pengajaran saya.
Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini mata kuliah bahan bakar dan formulasi langsung. Sebelum mulai, ada yang mau ditanyain dulu? Belum. Oke. Oke, hari ini kuliah bahan bakar dan formulasi langsung. Minggu kemarin saya udah ingin apa? Ulas yang kemarin, mengasih. Kenapa kita perlu belajar bahan bakar dan memformulasi langsung di peternakan? supaya makanan dengan nutrisi yang lebih hadiah. Jadi sebenarnya kita nanti ini yang mempunyai basic untuk menyusun pakan yang disesuaikan dibutuhkan untuk ternak yang ada yang kita pelihara itu ya. Tadi itu untuk kebutuhan hidup apa? Pokok maupun satu lagi apa? Kehidupan produksi gitu ya. Nih, jadi bahan bakar adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan pemakannya. Berarti kalau apa? Ada sesuatu bahan atau sesuatu yang menurut kita bisa dimakan. Dimakan oleh ternak. Kemudian tapi itu mengganggu pencernaannya, mengganggu kesehatan. Berarti itu tidak bisa kita sebut sebagai Bahan bakar. bahan bakar. Contohnya apa? Plastik. Boleh. Kemudian itu biasanya kalau diunggas itu yang masih diternakan secara kalau di rumah itu tradisional apa? Biasanya kalau kalian lihat ayam-ayam di rumah kan ini ya. Nya sembarangan gitu kan kita ada kalau makan karet mereka tuh masih utuh nah ya gitu ya. Jadi itu berarti itu kan nggak bisa dicerna, berarti nggak bisa disebut dengan bahan bakar gitu ya. Sampai sini masih paham ya. Kemudian kemarin saya udah jelaskan ada klasifikasi bahan bakar apa aja, ada hijauan kering dan jerami. Jadi kalau tadi Bu beda ya, apa bedanya hijauan kering sama jerami gitu kan? Nah beda, kalau yang hijauan kering itu kan dari hijauan dikeringkan. Kalau yang jerami itu kan biasanya kita dari sisa panen itu udah kering ya, karena nunggu mereka apa panen dulu, kering dulu. Nah betul kan kita nggak memanen si padi itu masih hijau terus sengaja kita kasih, berarti otomatis nanti kita rugi 2 kali ya. Si padinya harusnya kan udah panen dulu, tapi kita kasihkan ke ternak gitu. Nah kemudian hijauan pakan ini berarti sesuai judulnya Hijau masih fresh ya gitu ya, masih betul-betul hijau. Silase masih jadinya silase disimpan. Ya ya. Tapi nggak mesti harus dicacar ya kalau memang itu ukurannya. Kemarin apa? Yang mengandung protein tinggi, yang dari pohon kacang itu tanah, kemarin sebutnya apa? Rendeng ya. Nah rendeng. Kalau udah seukuran rendeng itu paling kan panjangnya cuma segini ya. Itu nggak perlu dicacar. Kemudian katakan sumber energi. Kemarin apa? Bisa ngikutin. Apa? Katakan sumber energi. Apa saja? Apa? Terus? Masih mirip kayak kita ada. Terus apa lagi? Polar itu dari gandum. Oh iya. Ya. Kemudian kalau sumber protein kemarin apa?
bumbu kacang, sama kayak kita mirip yang protein bumbu kacang, terus tepung ikan, cukup masuk ke energi, energi. Yang satu lagi apa? Yang familiar kok paling tepung ikan, mineral sedikit mineral. ikan, Tepung ikan ya, itu sumber energi dari asal hewani. iya, Yang biasa kita lihat di sampingnya susu sapi biasanya. Kedelai ya. Oh. Susu. Kedelai. Sari kita sebenarnya apa kan nyebutnya harus sari kedelai enggak susu kedelai. Kemudian ada sumber mineral, sumber vitamin sama aditif. Aditif ini biasanya ini ada contohnya hormon antibiotik ini diberikan kalau Vaksin. iya kalau terpaknya memerlukan ya. Jadi kalian kalau cuma buat iseng-iseng ya Oh, sodi ya, itu ada lembu. Oke, hari ini kita mau bahas bahan pakan sumber energi. Ini dari yang sebelumnya kemarin ada yang ditanyain, langsung masuk ke pembahasan baru aja ya. Hari ini kita mau bahas bahan pakan sumber energi. Tadi udah saya sebut ada apa tadi? Dedak, jagung, nah ini ya bahan pakan sumber energi. Jadi untuk definisinya sendiri itu bahan pakan sumber energi kandungan protein kasarnya kurang dari 20%, seratnya kurang dari 18% atau dinding sel kurang dari 35%. Ini ya definisinya ya patokannya ini. Kemudian ini contohnya biji-bijian dan hasil ikan penggilingan. Kemudian ada umbi-umbian. Kemudian akar-akar. Ini kalau biji-bijian apa? jagung, Kemarin kan kita udah pakai istilah ya, grain sama Smash. Jadi kalau biji-bijian apa? Tadi jagung. Terus selain jagung apa lagi? Ya nanti ya jadi lanjut. Kalau hasil ikutan, hasil ikutan penggilingan. iya itu juga Rapolan gitu ya. Kemudian kalau umbi-umbian, kira-kira yang biasa kita makan juga. Itu ada gambar. singkong, oke singkong, Kemudian kalau akar-akaran, kekasang ya nanti ya. Tentang juga. Iya. Ya kan makanya jawab itu harus pede, nggak usah salah gitu ya. Iya. Lanjut biji-bijian dan hasil ikutan penggilingan. Tadi kan nyebutin padi ya. Padi itu kita bahasa kita kalau latinnya organisasi gitu ya. Udah sampai hafal ya. Kalau yang habis dipanen terus dikeringin kita masih nyebutnya gabah, sama nggak? Iya. Kalian jadi nomor kalian nyebutnya apa yang Gabah. gabah ya. Bila digiling akan menghasilkan pertama Gas. yang diambil beras. Bener. 50-60%. Jadi kalau kita punya gabah satu karung, bisa dia orang tuanya petani. Saya. Enggak, maksudnya kan familiar banget ya kalau orang tua kita punya gabah gitu kan dimasukin ke karung. Biasanya mereka kalau digiringkan hasilnya hampir setengahnya sendiri kan. Berasnya nanti hasilnya 50-60%. Taruhlah kita punya 100 kilo gabah, berarti kita nanti punya berapa kilo beras? 50-60 kilo. Berarti sisanya jadi menir. Kemudian ada sekam halus. Sekam halus itu lebih halus ini dari dicak itu biasanya kalau yang agak terbang terus kececer yang halus pakai debu. Tapi itu biasanya ini sih emang dicampur. Sekam bubur sorry itu yang buat ini. Yang sekarang ini menang, ini kurang menang. Iya.
Dua tahun. Ria yang buat. Tidak ibu Ini tadi saya bacanya ini halus bukan full. Sekarnya hasilnya 20 sampai 25%. Ada yang pernah beli sekar? Saya Berapa harganya? per karungnya Per karungnya sekarang berapa? 5.000. Tapi itu kalau ambil sendiri Karungnya itu kan ukuran berapa kilo? 50. 50 kilo. Iya. 5.000. Iya. Itu kalau ambil sendiri. Berarti langsung ke ini. Apa sih tempat Langsung ke iya, sekarnya? Oh iya. Kemudian ada didaknya, hasilnya 10 sampai 15%. Tadi kalau kita punya 100 kilo coba, dapat berapa? Kenapa? Enggak sih. Cuma punya 10 kiloan ya, sampai 15 kilo. Kalau enggak biasanya kecer gitu ya. Sama bekatul 3% ini yang lebih halus dari udah. Iya, Ada. betul. Nah, sekarang kita harganya berapa? Ini kilo. Enggak tahu ya, tidak ya. 2,5-an. Masih murah ya. Kalau bekatul, ada yang tahu? Ada yang biasa pakai? Poles biasanya 4.000. Lebih mahal bekatul daripada bekat. Kemudian gabah merupakan sumber energi, sumber vitamin B1 untuk unggas, burung, kuda, untuk ternak lain jarang digunakan karena besar. Kemudian itu sudah halus, merupakan hasil ikutan penggilingan padi atau hasil sisa penumbukan padi, cukup disuplai ternak dan sebagai sumber vitamin B. Sampai sini masih paham? Kemudian penggunaan tetap halus ini biasanya diberikan ke sapi maksimal menggunakan 40% dari total langsungnya. Contoh teman-teman mau ngasihin ke sapi hari ini 1 kilo. Berarti kalau 40%-nya kita butuh berapa? 400 gram ya. Nanti sisanya yang 400 gram, berarti sisanya 600 gram itu nanti dari yang lain, ada cipu, dan mineral, vitamin ditambahin gitu ya. Kemudian untuk kandungan minyaknya 14 sampai 18%. Masalah atau problem dalam penyimpanan sering terjadi pertanian. Ya, apalagi kita kalau nyimpennya di tempat yang lembab. Kemudian ini ya, adanya enzim lipolitik yang menjadi aktif setelah kulit padi dipisah dari beras sehingga kandungan asam lemak bebas akan naik dengan besar. Makanya kalau kalian punya sawah gitu kan, mesti gerbangnya disimpan di rumah. Itu bisa disimpan berapa lama biasanya? Perhatiin nggak? Berapa banyak tahun? Berapa bulan? Maksudnya satu panen periode itu, contoh panennya Januari sampai 6 bulan enggak? Itu maksudnya masih berbentuk gitu kan? Biasanya kan jarang dijual kan buat konsumsi sendiri kan? 6 bulan sampai ya. Nah dan itu nggak rusak karena tadi kalau kulit padi itu dipisah ini si enzim lipolitiknya aktif. Tapi kita nggak bisa tuh nyimpen jejak sampai selama itu dan kita jamin itu nggak rusak. Walaupun kita udah jaga suhu kelembaban gitu ya sesuai gitu, tetap mesti mereka nanti tuh kayak apa namanya nyebutnya ya. Kemudian pemanasan menggunakan uap sampai 100 derajat Celcius selama 4 sampai 5 menit dapat menghambat terbentuknya asam lemak bebas, atau menggunakan hembusan udara panas 200 derajat selama 10 menit, atau pengurangan air sampai di bawah 4%. Protein kasarnya 13,8, serat kasarnya 11,6. Kemudian bahan keringnya 86%. Kemudian ada ini apa? Ekstrak nitrogen, tanpa nitrogen ya, ekstrak tanpa nitrogen. Kemudian abu 11,7, Ca apa Ca? Kalsium 0,05%. Protein. Ini proteinnya apa? Protein kasar. Fosfor bener nggak? Bener. Fosfor. Terus ini ada KDN-nya 70%. Nasi abu ini
didapat dari mana? Gandum. Jadi atau biasa kita sebutnya wet pollen itu kalau di karung-karung gitu ya. Ini merupakan hasil sampingan penggilingan gandum. Untuk komposisi kipiannya sekian ya, protein dasarnya lumayan tinggi 16,5, tapi dia tidak masuk ke sumber protein, maksudnya ke sumber apa? Energi. Sumber energi ya. Untuk serat kasarnya 6,6%, bahan keringnya 87,1%, sama abu 4,5%. Udah pernah lihat ini ya, pollen semua ya? Secara live. Disebut juga the king of the cereal. Nilai pakannya ini tinggi. Kenapa disebut nilai pakan yang tinggi? Karena kandungannya sudah tinggi. Kandungan apa? Dia ada apa sebabnya? Vitamin A-nya tinggi, ini menyebabkan jantung dorongan kuning. Defisiensi ingat apa artinya? Iya. Apa? Defisiensi itu apa tadi ya? Pengertiannya apa defisiensi? Defisiensi ya. Kemarin udah berhasil jawab apa? Itu enzim. Sedikit lagi, jenis protein. Betul, tadi kata kuncinya enzim ya, betul. Enzim kan salah satu protein, bentuk protein, termasuk protein. Nah, di sini apa nih? Asam amino esensial ada di sini. Ingat nggak singkatannya? Itu saya ajarkan ya. Ingat nggak singkatan? Kalian sudah salah kali ini asam amino yang esensial. Kalau saya ingatnya ada asam amino esensial. Apa? Enzim. Apa yuk? Apa? Apa? Metionin. Terus A-nya? Arginin. Arginin. Terus T-nya? Arginnya seronin. Trionin. Seronin. Terus ini? Tripsin. Triptofan. Terus hanya histidin. Kamu mau ya? Histidin terusnya Isoleucin. isoleucin. Terusnya L-nya lisin terus Leucin. sama Lain. leucin. Ini harus diingat ya, kalau saya singkatnya itu enaknya methil. Methil. Ya. T-nya 2. Methil. Minimal hafal itu kan, kalau yang non esensial pasti lebih banyak lagi. Minimal hafal yang esensial ya. Ya. Kemudian ini cysteine tinggi tapi lisin dan triptofannya rendah. Ya, ini tadi yang disebut the king of cereal. Ini juga rebutan sama kita ya? Iya enggak? Maksudnya ini sebagai sumber salah satu pakan juga yang penting untuk ternak, nyusun langsung. Tetapi juga kita terus ini ya, makanya ini peneliti-peneliti itu menggunakan teknologi bioteknologi untuk memonitoringnya. Jadi variasinya ini ada yang kandungan lisin dan triptofannya tinggi. Kemudian jagung merupakan bahan sumber energi baik untuk semua ternak dan palatable. Palatable ingat palatabilitas. Palatable dari palatabilitas plus able. Berarti apa? Bahasa Inggrisnya? Siapa yang jawab bahasa Inggris? Nah. Apa sih? Palatable. Oh, betulnya. Nah, proteinnya mengancam sumber energinya
Kalau di fermentasi itu sudah negatif. Selain jamu apa lagi? Sama fermentasi. Apa? Kalau di fermentasi Fermentasi itu meningkatkan kadar protein sama untuk jenis bahan pakan apa? Maksudnya apapun gitu. Tergantung ada kalau yang memang kecernaannya itu sudah tinggi, apabila kita fermentasi itu sama aja ini apa sama aja tuh kayak kita istilahnya mubazzirin penerimaan tenaga gitu ya. Paling ya memang ada penambah proteinnya karena biasanya kalau di fermentasi itu kan kita nambahin urea gitu ya. Kalau di silang itu kan mereka ada tambahan protein dari mikrobianya sendiri. Jadi makanya kenapa yang direkomendasikan jenis makanan yang fermentasi yang sekiranya dinding selnya itu sulit untuk dicerna karena biar sekalian untuk memecah kata apa kalau di itu dinding sel tanaman dinding sel tanaman ibaratnya apa macam apa atau membuat apa di kromosom di sel. Nah. Dan Ya, ini dari Pak. Aku gimana? Mama. oh yang belum ini toh siapa? Ongki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satu lagi oh tidak kan Ini siapa ya? Saya belum hafal tuh. Oke, semuanya sudah mengumpulkan. Terima kasih. Oke, ini karena semuanya sudah mengumpulkan tulisnya. Ada yang mau ditanyakan? Itu air. Cukup, baik.